Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi asesmen diagnostik yang akan dibawakan oleh Pak Feriyadi selaku fasilitator. Sebelum kita mengawali pembelajaran mengenai asesmen diagnostik, alangkah baiknya kita memulai dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baiklah Ibu Bapak, mempersingkat waktu kita persilahkan Bapak Feriyadi selaku fasilitator untuk memberikan kepada kita semua materi mengenai asesmen diagnostik. Kepada Pak Feriyadi, waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Irman selaku moderator. Baik, sebelumnya saya izin untuk lakukan dulu share screen sebentar. Sudah terlihat ya? Terlihat ya Ibu Bapak? Udah cukup. Sip. Ada. Terlihat. Ada. Terlihat Pak Ferry. Baik. Silakan. Sekarang pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang asesmen diagnostik ya. Nah, yang harus dipahami dulu, yang harus kita tahu bahwa asesmen itu bukan hanya sekedar untuk mengetahui pencapaian belajar, maksudnya mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik ya, gitu. Dari mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi inti, kita lakukan refleksi diri dulu. Apa tujuan asesmen dan apa itu prinsip asesmen? Ada yang bisa menyampaikan tujuan asesmen dan prinsip asesmen? Tujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian yang diperoleh siswa Pak mungkin. Ya, betul ya. Tujuan asesmen itu untuk mengecek tingkat ketercapaian. Salah satunya. Tensi yang ya. Kalau prinsip asesmen? Prinsip mungkin lebih ke ini Pak, relevan dan bisa dipertanggungjawabkan itu hasilnya nanti. Relevan dan bisa dipertanggungjawabkan, betul ya. Mari kita lihat. Tujuan asesmen yang ke-1 itu untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Betul ya Pak Abdul. Memberikan umpan balik, yang keduanya memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian pelajaran. Lalu memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan atau mungkin remedial. Dan yang terakhir, tujuan asesmen juga sebagai umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan kegiatan dan sumber belajar yang digunakan. Jadi ada 4 tujuan asesmen. Nah, kemudian untuk prinsip ya. Untuk prinsip asesmen itu satu sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran untuk memastikan menyediakan informasi sebagai umpan balik guru, peserta didik, dan orang tua. Tujuan keduanya, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiganya, asesmen secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nah, ini yang tadi kata Bu Evi. Kemudian memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran siswanya dan juga
keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi jangan hanya berbentuk soal tanya jawab saja, tapi asesmen pun bisa berbentuk yang lain. Kemudian lapor asesmen juga sebagai kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk pencapaian dan peningkatan mutu pembelajaran. Ya, itu prinsip asesmen. Tadi tujuan dan prinsip ya. Nah sekarang kita bentuk kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 orang, dan silakan duduknya bersebelahan ya. Karena online mungkin cukup membentuk berdua orang, 2 orang atau 3 orang ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke asesmen diagnostik ya. Gitu. Nah, asesmen diagnostik itu adalah kemampuan mohon maaf, asesmen diagnostik ya, maksudnya gini, kemampuan dan keterampilan siswa di dalam kelas itu berbeda-beda ya. Nah, makanya asesmen diagnostik ini sebagai salah satu untuk tolak ukur siswa itu ada siswa yang cepat paham, ada juga yang membutuhkan waktu untuk pahamnya. Nah, maka asesmen diagnostik ini sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa itu di mana ya, gitu, sebelum nanti kita memberikan materi pembelajaran. Baik, tadi kelewat ini yaitu tentang jenis asesmen. Asesmen itu ada 2 jenis ya, ada 3. Asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnostik yang tadi yang disampaikan ya. Nah, asesmen formatif itu adalah bisa dikatakan juga sebagai assessment for learning, yaitu proses mengumpulkan data, informasi, atau bukti mengenai sejauh mana atau seberapa baik kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Itu asesmen formatif ya, untuk pengumpul data. Sedangkan asesmen sumatif atau assessment of learning itu adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran ya, gitu. Nah, terakhir yang tadi asesmen diagnostik gitu. Jadi ada 3 jenis asesmen yang bisa dilakukan oleh guru ketika di kelas, ataupun asesmen ketika kita sebagai fasilitator kepada peserta ya, formatif, sumatif, dan diagnostik. Nah, ini ada penilaian juga yang namanya penilaian ya. Penilaian ini bisa dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu tadi dibahas tentang asesmen as learning, kemudian asesmen for learning, dan asesmen of learning. Nah, biasanya kita hanya menggunakan 2, yaitu 2 saja, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, sedangkan asesmen for learning itu jarang kita pakai ya. Idealnya itu ada 3 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Sebutkan bentuk asesmen formatif yang pernah dilakukan. 1, 2, apa saja. Kemudian yang berikutnya, sebutkan bentuk asesmen sumatif yang pernah dilakukan. Ya. Coba saya mau nanya, yang poin ke-1, asesmen formatif yang pernah dilakukan apa saja? Dari pengalaman Bapak dan Ibu. Mungkin bertanya ini Pak, karena saat ini kan kita lagi pandemi, jadi pembelajaran itu jarak jauh dilakukan. Mungkin asesmen formatif yang saya lakukan ke anak itu bertanya apakah mereka mempunyai fasilitas di rumah untuk melakukan pembelajaran daring. Itu mungkin untuk pertanyaan asesmen formatifnya. Formatif itu Bu Api. Ya. Yang lain formatif apa yang pernah dilakukan? Baik, yang sumatif saja. Yang sumatif seperti apa yang pernah dilakukan pengalaman waktu kemarin-kemarin?
Ya lebih ke apa ya Pak? Lebih ke seperti itu tapi mungkin melalui Google Form mungkin pertanyaannya. Menanyakan tentang misalnya apa yang misalnya tentang soal-soal yang berhubungan dengan materi yang dibahas misalnya Pak, seperti itu. Tes ya, tes berarti Pak ya, tes untuk ini. Ya tes ringan lah. Oh ya, kuis ya, oke. Baik. Semacam kuis kita betul Pak. Ya, gitu. Jadi asesmen formatif sebetulnya ini yang sering kita lakukan itu yang pertama ulangan harian gitu, mau berbentuk Google Form atau kuis ya. Nah, yang kedua kuis untuk pertanyaan yang ringan. Lalu yang ketiga itu asesmen formatif biasanya PTS, penilaian tengah semester. Nah, sedangkan asesmen sumatif itu umumnya yang dilakukan adalah penilaian akhir semester, PAS atau PAT. Dan yang untuk kelas 3 mungkin namanya ujian sekolah ya. Jadi itu sebetulnya hal-hal yang sering kita lakukan. Ya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke asesmen diagnostik lagi. Ya. Nah, tadi di awal-awal dijelaskan bahwa asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan siswa, kemampuan awal siswa ya gitu. Mungkin itu yang lakukan Bu Epi, nanya bagaimana situasi di rumah, bagaimana belajar, ada tidak gitu ya, perangkatnya. Nah, itu salah satu dari tujuan asesmen diagnostik. Nah, secara umum, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, jadi ini yang berbeda antara asesmen diagnostik dengan asesmen yang lainnya. Asesmen seperti formatif dan asesmen sumatif ya gitu. Jadi asesmen diagnostik itu berfokus untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Nah, ini di dalam bentuk tabel ya. Ada tujuan asesmen diagnostik untuk non-kognitif, untuk apa saja? Contohnya untuk mengetahui kesejahteraan psikolog dan sosial emosi siswa. Untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Nah, contohnya bosan tidak belajar online. Nah, itu salah satu dari tujuan asesmen non-kognitif. Ada kesulitan tidak dengan kuota? Nah, itu salah satu dari tujuan asesmen diagnostik. Selain itu, yang kognitif, nah ini khusus untuk mengidentifikasi kompetensinya. Nah, di awal seperti istilahnya mah pretest yang kita lakukan, pretest ke siswa, itu salah satu sebagai asesmen diagnostik, pretest. Untuk mengetahui siswa tahu nggak tentang, contohnya kalau di TKJ, tentang komputer. Tahu nggak monitor itu apa, tahu nggak keyboard itu apa. Nah, karena kita di TKJ tidak akan belajar itu lagi, tapi udah masuk ke yang lebih dalam atau yang lebih tinggi lagi. Tidak mungkin lagi menjelaskan tentang keyboard contohnya gitu. Nah, maka kita tanya dulu, anak ngerti nggak keyboard, ngerti tidak monitor contohnya. Oh nggak ngerti, nah berarti mau tidak mau kita harus memulai belajar dari situ dulu contohnya ya. Nah, kemudian asesmen diagnostik juga punya tujuan menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa ya gitu. Jadi kita tahu di kelas itu rata-rata anaknya di bawah standar, sesuai standar atau standarnya bagus sekali. Kelas kalau itu mah tinggi gitu. Jadi ketika dikasih instruksi A langsung dikerjakan dengan baik. Nah, berarti kita mengetahui kompetensi rata-rata seperti apa. Nah, kemudian dengan asesmen kognitif juga kita bisa memberikan kelas remedial untuk yang siswa yang lambat, dalam artian tidak bisa mengejar ketinggalannya, maka kita bisa memberikan kelas remedial seperti itu. Nah, ini salah satu contoh persiapan dari asesmen diagnostik non-kognitif ya. Contohnya pertanyaannya ini, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Gitu. Jadi ini salah satu alat untuk mewakili emosi siswa. Apa yang kamu rasakan saat ini? Contohnya kalau misalnya kita membuka pelajaran kelas online, ya nanti tahun ajaran baru, apa yang kamu rasakan saat ini? Siswanya apakah moodnya sedang bagus,
atau malah sedang malas atau gimana, nah kita harus mempersiapkan itu gitu. Jadi kalau misalnya mood siswa sedang jelek, ya berarti kita harus mulai dengan ice breaking gitu, seperti yang dilakukan oleh trainer-trainer yang sudah ini ya, yang biasa di TV-TV gitu. Itu ada yang namanya ice breaking. Terus bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, apakah kondusif atau tidak? Di rumah misalnya tidak kondusif, ya mau tidak mau berarti kita harus melakukan pertemuan di sekolah segitu 1 kali 2 kali. Itu contohnya saja. Kemudian bisa juga kita pertanyaan kedua membuat pertanyaan kunci, contohnya apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah gitu. Nah, contohnya kegiatannya tidur. Oh, berarti perlu diberikan kegiatan yang lain ketika belajarnya. Seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya bisa saja ketika melaksanakan asesmen non kognitif itu dengan cara bercerita, menulis dan menggambar. Nah, sedangkan untuk asesmen diagnostik kognitif, nah ini yang untuk mengetahui kompetensi siswa, baiknya kita membuat jadwal pelaksanaan. Yang kedua, mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan kompetensi dasar yang disediakan oleh kurikulum atau oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Lalu susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai dengan topik pembelajaran yang baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Jadi istilahnya mah membuat pertanyaan yang mudah, sedang, dan sulit. Itu mungkin sederhananya seperti itu. Sesuai dengan kompetensi. Ya. Seperti itu untuk kognitif ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke diskusi kelompok. Pak, mau maghrib. Buat pertanyaan untuk asesmen diagnostik ya. Udah pre-memori kalau yang untuk yang ini. Nggak usah. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Dari yang sudah Pertanyaan. Saya bertanya, Pak. Silakan. Silakan Bu Evi. Silakan. Pertanyaannya mungkin tadi udah dibahas sekilas, cuma saya masih kurang paham gitu Pak. Tujuan asesmen diagnostik itu untuk apa? Kemudian perbedaannya, Pak, perbedaan asesmen diagnostik dengan asesmen yang lainnya. Ya, baik. Langsung saya jawab saja ya Bu Evi. Jadi tujuan yang ke-1 tujuan dari asesmen kognitif ya. Nah, sudah dijelaskan tujuan asesmen diagnostik ada 2 yaitu kognitif dan non kognitif. Non kognitif ya. Nah, jadi secara umum tujuannya adalah apabila asesmen diagnostik secara umumnya itu adalah untuk mendiagnosis atau untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dan untuk mengetahui kondisi awal siswa. Jadi sebelum belajar kita tahu siswa ini karakteristiknya seperti apa. Nah, kemudian dibagi 2 lah si asesmen diagnostik ini, yaitu ada yang namanya asesmen non kognitif, yaitu untuk mengetahui kesejahteraan mengetahui psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar dan karakter dan minat siswa. Sedangkan yang kalau kognitif tadi untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa. Seperti itu Bu Epi. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Ferry. Ada pertanyaan atau mau menambahkan? Silakan Ibu Bapak. Cukup jelas Pak. Kali pertanyaan lagi. Oh, cukup jelas lagi, Pak. Cukup. Baik, kalau cukup, sudah cukup. Sangat jelas. Silakan Pak Ferry untuk ada kesimpulan dari materi tersebut, waktu dan tempat. Ya, baik. Jadi intinya adalah untuk pertemuan hari ini saya ingin membahas tentang yang namanya asesmen diagnostik gitu. Jadi menurut saya ini asesmen ini jarang dipakai atau jarang dilakukan, sehingga yang saya rasakan ya, ini saya sendiri,
itu jarang saya lakukan asesmen diagnostik ini karena memang saya kira asesmen yang ada tuh pretest. Jadi lebih ke asesmen diagnostik kognitif. Nah, padahal ada yang namanya asesmen non kognitif. Ini yang harus kita sadari bahwa penting sekali mengetahui keadaan siswa selain hanya kompetensinya gitu. Tapi juga kita harus mengetahui bagaimana karakteristik siswa sehingga kita bisa memberikan pelayanan atau mengajar kepada siswa dengan lebih baik lagi. Seperti itu, Pak Irman. Terima kasih Pak Feryadi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup materi pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ferry dan terima kasih Pak Ruhul Kudus, Ibu Epi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.